Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Askatek. Dalam video ini saya masih membahas tentang Duino Coin, mining Duino Coin. Di sini saya sudah menyediakan sebuah miner, alat ya, berfungsi sebagai miner dengan menggunakan ESP8266. Ini modul ESP12E seperti biasa. Tapi dalam video ini saya akan membahas keunggulan dari miner baru ini. Ini adalah miner dari hasil modifikasi firmware-nya, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kita dengan mudah untuk mengganti-ganti nama SSID WiFi beserta passwordnya, kemudian username Duino Coin-nya. Kemudian kita juga bisa mengganti nama minernya ya, rig ID-nya istilahnya. Dan kita juga bisa mengganti-ganti kecepatan hash rate-nya. Saat ini alat ini bekerja pada hash rate 1,0 kHz per second dengan difficulty 32 ini ya, nampak di layar ya. Alat ini terhubung, sengaja saya hubungkan dengan USB TTL. Sebetulnya kalau sudah berjalan normal tidak perlu pakai USB TTL, dia sudah jalan ya. Baik. Untuk melakukan setting untuk mengganti SSID, password, username dan lain-lain ya. Di sini ada dua tombol ya. Ada tombol S1, ada tombol S2. Kita cukup menekan dan menahan tombol S1 beberapa detik. Nah, seperti ini. Tahan sampai lampu berkedip. Nah, seperti itu. Dia akan masuk ke mode access point. Ini ada namanya mode access point dalam kurung pengaturan ya. Dalam mode access point, dia memancarkan SSID dengan nama D10 dan password 12345678. Oke, kita ambil HP kita, buka pengaturan WiFi dan pilih SSID D10. Nah, ini dia nampak SSID D10 ya. Karena HP ini sudah pernah terhubung ke D10 dengan password yang sama, maka langsung terkoneksi. Tapi kalau belum, mungkin harus memasukkan password dulu ya. Oke, setelah itu, setelah terhubung ke WiFi dengan SSID D10 tadi, berarti terhubung ke alat ini ya. HP kita terhubung ke alat ini sekarang melalui jaringan WiFi. Buka aplikasi AZ Configurator. Aplikasi ini bisa nanti kalian download dari link yang ada di deskripsi. Nih, kita buka aplikasi AZ Configurator. Nah, terbuka. Di sini ada WiFi tersedia. Nah, WiFi tersedia ini adalah WiFi yang ada di sekitar kita ini yang terdeteksi oleh alat ini, oleh miner ini. Kalau SSID-nya kita sembunyikan, maka nggak akan muncul dalam daftar ini. Seperti yang sedang saya gunakan ini, SSID-nya disembunyikan. Jadi ketikkan manual di sini, ya, masukkan WiFi SSID, kemudian password WiFi-nya apa, ya. Di sini ada rig ID. Rig ID itu adalah ini dia, rig identifier istilahnya. Kalau di firmware aslinya rig identifier. Ini nama rignya untuk mengenali rig ini. Jadi nanti kalau dia lagi mining, nama rignya akan muncul ya. Ini juga digunakan sebagai nama SSID apabila miner ini digunakan dalam mode access point. Kemudian di sini ada username.
Masukkan username sesuai username kalian ya. Username ini adalah username dari Duino Coin yang di set di websitenya Duino Coin ya waktu mendaftar. Kemudian di sini di bawahnya ada faktor hash. Nah, faktor hash ini adalah nilai untuk menentukan kecepatan hash rate-nya. Ini bisa kita isi dari angka 700 sampai 7000. Semakin rendah hash rate-nya, semakin rendah faktor hash-nya, maka hash rate yang akan dihasilkan nanti akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Apabila faktor hash-nya tinggi, hash rate-nya akan menjadi rendah. Di sini kita coba dulu, kita menggunakan faktor hash-nya 1000 ya, 1000. Tadi kan antara 700 sampai 7000. Kita ambil angka sedikit yang rendah ya kan, 1000. Nanti berapa yang didapat hash rate-nya. Ini password AP. Password AP adalah password yang digunakan ini untuk terhubung ke alat ini tadi. Ini kan tadi passwordnya 12345678. Ini dia ya. 12345678. Kalau kalian mau ganti silakan diganti. Nah, nanti terhubungnya pakai password yang kalian buat itu. Nah, di sini kemudian di bawahnya ada server 1 sampai server 5 ya. Juga di sebelahnya ada port ya. Jadi setiap server ada portnya, setiap server ada portnya ya. Ini adalah server untuk pool miningnya. Server poolnya istilahnya ya. Ya. Jadi kita tidak bergantung pada server webnya Duino Coin. Nah, kalau kita menggunakan firmware asli dari Duino Coin, maka kita bergantung pada server mereka, server web mereka. Jadi setiap kali kita merestart alat miner kita, miner tersebut akan meminta data alamat server pool yang paling cepat responnya melalui perintah dari web server ya, dari web server mereka. Nah, kalau di sini ini kita masukkan, bisa masukkan 5 host istilahnya, 5 host untuk pool servernya. Jadi nanti alat ini akan melakukan ping terhadap kelima alamat server ini. Mana yang responnya lebih cepat itu yang akan digunakan untuk server poolnya. Oke, udah jelas. Nah, setelah itu jangan lupa klik tombol simpan ini, tombol simpan. Klik tombol simpan. Oke. Sudah tersimpan datanya, alatnya akan merestart. Restart. Hubungkan ke WiFi, memilih server ya. Nah, di sini yang responnya paling cepat itu adalah server yang muncul terakhir. Di sini kebetulan server 2. Jadi server 2 tadi itulah yang lebih cepat responnya. Nah, setelah itu dia baru akan melakukan mining. Nah, ini dia. Apabila di angka ini kan ada D10. D10 itu adalah rig identifiernya, jadi nama minernya ya. Terus 0, apabila 0 berarti dia bad share, tidak diterima. Apabila 1 berarti good share, itu yang diterima dan dapat bayaran. Kemudian di sini ada angka yang terus bertambah terus, itu adalah jumlah yang pekerjaan yang sudah dilakukan. Oke, jumlah proses yang sudah dikerjakan. Kemudian setelah itu ada garis miring dan angka di sini ada 4,5 dan ada 4,6, berarti kecepatan hash rate-nya itu di angka 4,5 sampai 4,6 kHz per second. Setelah itu ada garis miring dan angka 96. 96 ini adalah difficulty-nya. Jadi tingkat kesulitannya itu 96. Setelah itu ada garis miring dan ada angka 0,7, 0,8, 1,2 dan seterusnya. Beda-beda ya. Itu adalah waktu yang digunakan untuk memproses ya transaksi tersebut.
Oke, di sini kita coba dulu cek. Nah, ini kita coba cek miner kita apakah terdeteksi di sana. Nah, ini sudah terdeteksi ya. Ya, terdeteksi satu buah miner. Ya, datanya seperti ini. Kecepatan hash rate-nya 4,57 kHz per second. Difficulty-nya 96, cocok ya sama yang tadi ya. Ya, identifiernya D10. Ini D10 tadi. Nah, pool yang dipilih itu bila pool 2. Ini, bila pool 2. Ya. Kita coba merubah hash rate-nya dulu. Untuk merubahnya lagi, kita masuk lagi ke mode access point atau mode pengaturan ya. Nih, kita tekan dan tahan tombol S1 seperti ini. Nah, sudah berkedip kayak gitu, kedip-kedip cepat sampai 5 kali. Dia sudah masuk ke mode access point. Kita buka lagi HP kita. Nah, konekkan lagi ke SSID D10. Nah, 10. Oke, sudah terkoneksi ke D10, ke minernya. Buka aplikasi AZ Configurator. Ya, tadi. Oke, langsung aja kita ganti faktor hash-nya menjadi 4750. Ya, saya lebih suka di 4750. Nanti hash rate-nya dia turun menjadi 1 kHz per second dengan tingkat difficulty 32. Jadi sepertinya proses untuk mining lebih cepat, lebih kencang di situ. Ya, 4750. Langsung aja kita klik tombol simpan. Ya. Simpan. Alat akan merestart setelah menyimpan data dan mengulangi lagi prosesnya, menghubungkan ke WiFi, mencari server mana yang paling cepat responnya. Ya. Nah, terpilih lagi server 2 sini. Dan coba menghubungkan ke server poolnya. Nah, setelah terhubung baru memulai proses mining. Nah, di awal itu selalu 0 keseringannya. 0. Dan kedua pun kadang 0 karena penyesuaian difficulty level. Nah, jadi di sini kecepatan sudah turun menjadi 1 kHz ya. 1 kHz per second dengan difficulty 32. Oke, kita cek lagi di server melalui apa ya? Duko monitor. Nah, di sini belum terdeteksi minernya. Ini sebentar lagi terdeteksi. Oke, kita tunggu dulu. Nah, udah terdeteksi miner kita. Ya, kecepatannya antara 0,8 sampai 1 kHz di sini ya. Pada server bila pool 2 ini. Nah, di sini terdeteksi 309 hash per second. Ini masih terlalu rendah, nanti berubah ini. Kita tunggu dulu. Nah, udah naik ya, udah naik menjadi 965 hash per second dengan difficulty 32 ya. Nah, yang sudah diterima 115 jobnya, yang ditolak 4. Tapi proses mining lebih cepat menggunakan hash rate yang rendah. Ini ya. Ya, kita lihat. Ini 900 stabil di angka 900-an ya, 900. Yang penting dia di bawah 1000. Jadi masih di bawah 1 kHz. Maka dipnya akan tetap di angka 32. Untuk Duko sendiri saat ini harga sedang tidak stabil, naik turun. Nah, saat ini kita lihat di sini
harga satu duko itu adalah 0,059057 dolar. Jadi estimasi profit dari satu miner ini ya, menurut Duko Monitor adalah sekitar ya 17, tadi 17, sekarang 35, nggak tentuin ya. 17 sampai 35 duko lah satu hari, satu malam, 24 jam. Ya. Karena di sini memang hanya satu workernya. Dia minernya cuma satu. Oke, ini nggak stabil ya, kadang naik kadang turun. Tuh memang selalu kayak gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.